Insya Allah mudah-mudahan antum semua diberi kesehatan fisik yang prima, akal yang prima hingga sore dan hingga besok, karena materi-materi di pelajaran ini insya Allah adalah materi yang jarang didapat di luar ya. Paling tidak itu testimoni saya sendiri, karena saya juga pernah ikut, dan kemudian ruqyah menjadi sesuatu yang easy going, maksudnya tidak menekankan, tidak kemudian menakutkan, tidak harus sesuatu yang kayaknya rumit, tapi bukan berarti juga mudah. Tetapi kita menjalaninya dengan lebih santai, dengan lebih bisa bahkan sambil mungkin bercanda ya, supaya tidak terlalu tegang ketika dalam proses ruqyah. Maka saya katakan tadi, siapkan fisiknya, kemudian juga akalnya supaya bisa menyerap materi dengan baik, karena ada 2 hari yang akan Anda ikuti. Untuk sebelum Ustadz Nadif menyampaikan materinya, nanti susunan acara sebenarnya ini sampai zuhur kemudian istirahat, bisa dilanjutkan setelah itu sampai asar seperti yang tertulis di dalam publikasi. Baik, saya kira itu, dan mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan antum hadir di sini betul-betul menjadi salah satu wasilah untuk menyebarkan ruqyah syar'iyah yang kemudian juga tersebarnya dakwah ya, melalui tangan antum semua, baik mungkin untuk diri antum dan juga keluarga dan juga untuk masyarakat. Mudah-mudahan dengan belajar ini, dengan pelatihan yang antum ikuti semua ini, memudahkan kita dalam membantu diri kita, membantu orang lain atau membantu keluarga untuk terlepas dari gangguan setan, dan juga bisa mengamalkan ajaran kita yang agama Islam dengan yang sebenar-benarnya. Kepada Ustadz Nadif, supaya saya tidak menjadi pembicara pertama, saya berbicara itu. Oh, sambutan dulu ternyata, sorry. Iya, dari Ustadz Habibie ya. Ya, Ustadz Habibie akan mungkin juga memberikan atau menyampaikan testimoni sekaligus sambutan mewakili panitia. Kalau saya tadi sebenarnya mengantarkan pembicara. Baik, kepada Ustadz Habibie, beliau dari Cilegon, Banten. Kalau saya dari Jogja. Ada peserta dari Jogja? Kemarin katanya ada, cuma berarti belum datang. Oke, kepada Ustadz Habibie saya persilakan untuk maju ke depan dan berbicara. Kalian tafadhol Mas Bro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-anam bi sahibihi maqam al-ahlak wa kammala as-su'uda bi akram mawludin hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati pengasuh blog podcast.com sekaligus pemateri pada hari ini, yaitu Ustaz Nabil Haryani, segenap panitia dan para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita sama-sama diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka mengikuti pelatihan ruqyah syariah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Nabil Haryani. Pada kesempatan ini atas nama RLC mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kedatangannya. Mudah-mudahan acara hari ini sampai besok kemudahan dan lancar. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya tidak banyak menyampaikan tentang masalah RLC ini, cuma mungkin akan menyampaikan latar belakang lahirnya nama RLC. Karena seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak sekali nama-nama yang terkait dengan komunitas ataupun jamaah yang berhubungan dengan masalah ruqyah. Ada QTH, ada QHI, RLC dan lain sebagainya. Itu semua bernaung di bawah ARSY, kalau nggak salah Asosiasi Ruqyah Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustaz Adam Amrullah. Tafadhol Ustaz. Dia juga praktisi ruqyah yang sering muncul di Trans TV. Alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita. Baik, sedikit menyinggung nama Ruqyah Learning Center, karena ini kalau nggak salah yang ketujuh saja. Jadi RLC 7. Kita punya grup WA, itu ada beberapa grup, karena satu grup itu maksimal menampung 100 orang. Jadi ada RLC 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini yang ketujuh. Kenapa kita nggak ngegabung ke yang lain? Mungkin ini hanya untuk identitas, untuk memudahkan kita mengenal. Isinya sama, baik IH, IHI, RC, RLC dan lain sebagainya sama semua. Semua merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita beri nama RLC karena pada itu kita kebingungan mau menyebut apa, sehingga ada usulan kalau masalah yang ini kita bukan hal yang mesti ditentukan oleh foundernya atau apa, tapi ini merupakan pembelajaran bersama, sehingga nama grup ini dinamai Ruqyah Learning Center, jadi pusat pembelajaran ruqyah. Ini penting, jadi setiap orang, setiap anggota yang pernah ikut pelatihan ini boleh berpartisipasi, memberi masukan dan sanggahan dan sebagainya. Di RLC sangat terbuka, baik dari pembimbing ataupun dari pembina, bahkan dari semua peserta yang pernah ikut pelatihan Ruqyah Learning Center. Mungkin itu sekilas tentang masalah RLC. Yang lain-lain insya Allah sama dengan ruqyah-ruqyah yang lainnya. Terima kasih. Saya harapkan pelatihan 2 hari ini memberikan nilai manfaat buat kita, yang semata-mata tujuannya dakwah. Ini yang paling penting, pemahaman terhadap akidah.
karena semua yang bermasalah biasanya berawal dari tidak lurusnya atau kurang pasnya akidah yang bersangkutan, sehingga kita bukan hanya pada fokus pada penyakitnya, karena penyakit jasmani, penyakit fisik selesai ketika kita meninggal. Tapi kalau penyakit non fisik, penyakit akidah itu akan berimbas dan akan ditanya sampai akhirat. Kalau kaki kita cacat, kita kena kanker, mati, selesai urusannya. Tapi kalau akidah itu akan masuk ke ranah akhirat, sehingga perlu pemahaman. Jadi yang penting pemahaman sebelum kita melakukan ruqyah terhadap pasien kita. Mungkin itu saja poinnya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakumullah khair atas sambutan dan juga penjelasan bahwa ini memang terselenggara di bawah nama RLC-nya, Ruqyah Learning Center. Dari nama itu diharapkan kita terus belajar, bahkan itulah yang ditanamkan oleh Ustadz Nazif, ya, bahwa kita ya tidak boleh berbuat diri, dan walaupun sudah senior ya, Ustadz Nazif mungkin pengalamannya lebih, tapi beliau masih tetap ya merasa juga belajar dengan ya yang sudah diajarinya. Jadi terus belajar dari siapa saja, ya, dari mana saja, yang penting kita punya filter ya, Quran dan Sunnah. Nanti ada grupnya juga yang bisa diikuti di grup WA yang nanti setelah pelatihan itu akan membimbing dan juga menjadi sarana bagi kita untuk konsultasi, diskusi atau berbagi cerita, berbagi pengalaman ketika kita menangani kasus terutama bagi praktisi. Baik, sekali lagi supaya saya tidak menjadi pembicara itu, maka saya cukupkan dari saya pengantar ini, dan kepada beliau Ustaz Muhammad Nazif Mufaliani jauh-jauh dari Lumajang. Ada yang pernah ke Lumajang? Ada. Surabaya masih ke sana dikit, terus ke selatan. Pokoknya ada. Demikian kepada beliau saya persilahkan waktu untuk menyampaikan ya materi secukupnya juga atas waktu yang ditentukan. Kalau dapat Mas Bro.